When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman tentang apa yang saya lakukan di toko saya hari ini. Jadi hari ini tadi kami mengadakan evaluasi. Jadi evaluasi tentang kinerja baik dari admin maupun dari kasir dan hampir dari keseluruhan toko. Evaluasi ini biasanya rutin kami lakukan untuk ya kalau ada masalah biar disampaikan aja, biar kita saling terbuka. Misalkan ada karyawan yang berbuat kurang tepat bisa kita ingatkan, terus misalkan ada SOP yang tidak dijalankan bisa kita ingatkan, terus misalkan ada update yang ingin disampaikan bisa disampaikan di istilahnya ya meeting evaluasi ini. Kemudian misalkan ada dari karyawan sebenarnya butuh sesuatu, ada masukan sesuatu untuk toko Mas, misalkan kalau dipasang ini lebih enak deh, misalkan kalau ditambahin ini lebih enak deh untuk kinerja mereka, jadi akan disampaikan di evaluasi ini. Jadi hari ini kami mengumpulkan, jadi sekarang ini di SRC Lia Minimarket ada 4 karyawan yang tetap dan 7 karyawan PKL, jadi praktek kerja lapangan dari SMK di Nganjuk. Jadi mereka selama 6 bulan ini akan membantu kami di SRC Lia Minimarket. Jadi di kesempatan kali ini kami pun mengajak mereka untuk join dan biar tahu bahwa kita itu sering melakukan evaluasi seperti ini. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dibicarakan di evaluasi? Seperti tadi sebenarnya saya dan istri itu sudah merancang draft yang dibagikan ke teman-teman karyawan juga. Draftnya itu isinya adalah mengingatkan lagi tentang SOP kerjaan mereka itu apa. Jadi misalkan SOP kasir, cara menyambut karyawannya bagaimana, cara melayani karyawan bagaimana, terus input di komputernya seperti apa, struknya harus dicetak atau tidak, dan segala macam itu diingatkan kembali. Nah, cara mengingatkan kembalinya ya SOP yang sudah ada kita cetak ulang dan dikasihkan ke mereka, sambil nanti ya biar kita baca bareng-bareng gitu. Terus ada yang perlu ditekankan sekarang ini adalah ada beberapa behavior atau kebiasaan yang sebenarnya itu ya gimana ya, kadang kan orang kan ada naik turunnya ya, ada kadang lupa kalau harusnya tidak boleh seperti ini dan nah salah satunya adalah tentang yang kami keluhkan adalah tentang ketika ada tamu datang, ada pengunjung datang, ada pembeli datang, itu teman di kasir itu masih pegang handphone. Itu yang sangat kami keluhkan. Karena apa? Karena kewaspadaan mereka tentang pelanggan yang datang itu akan berkurang. Kewaspadaan itu bukan berarti curiga ya, maksudnya seperti ini, kalau kita nggak fokus kepada pelanggan dan masih fokus ke handphone kita nggak tahu nih bagaimana pelanggannya, lagi butuh bantuan atau enggak. Ternyata sebenarnya pelanggan lagi kesusahan untuk nyari lokasi barang yang dia butuhkan. Kalau misalkan kita bisa memperhatikan pelanggan, kan sebenarnya bisa kita sapa, Pak, ada yang bisa dibantu, lagi nyari apa gitu kan. Dia pasti bakal ngomong, oh iya Mbak, mau nyari sabun ini, letaknya di mana ya. Ya kan, kalau kita
fokus ke pelanggan akan ada interaksi seperti itu, dan itu akan membuat pembeli juga akan lebih seneng gitu loh, oh terbantu gitu. Nah, kendalanya akhir-akhir ini adalah teman-teman di kasir itu lebih banyak fokusnya di handphone gitu. Orang datang segala macam itu masih fokus di handphone aja. Bahkan nanti akan saya tampilkan contohnya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang tepat ya. Dia di kasir tapi ketika ada orang pembeli di sampingnya yang laginya kesusahan nyari barang, dia nggak fokus ke pelanggannya. Jadi fokusnya ke HP-nya. Padahal kan itu dia bisa bantu ya, bantu Bu lagi nyari apa, bisa saya bantu dan segala macam. Nah, aware terhadap itu dan aware terhadap ada pembeli itu ya enggak banyak sebenarnya, cuman pasti ada di tempat lain pun pasti saya yakin ada yang biasanya itu ada pergerakan yang mencurigakan. Nah, itu kan kalau kita fokus ke pelanggan kan bisa, karena akhir-akhir ini di SCC Lia Minimarket itu juga terjadi beberapa barang yang hilang, tapi belum diketahui juga barang hilangnya karena apa. Banyak kemungkinan barang hilang itu karena diambil orang. Nah, kayak gitu itu, tapi kami belum bisa membuktikan. Nah, hal ini sebenarnya bisa dicegah kalau misalkan teman-teman yang ada di kasir itu lebih bisa memperhatikan pelanggan yang datang. Itu yang kami sampaikan dan bisa diterima dengan baik oleh mereka, dan mereka menyadari oh iya Mas, karena memang yang terjadi di toko itu selalu saya pantau di CCTV. Jadi karena mereka asik main HP, mungkin ngegame dan segala macam, kalau ada orang datang mereka akan naruh, tapi pasti akan buru-buru untuk kembali menyelesaikan gamenya. Nah, karena buru-buru itu tadi, bahkan SOP, jadi input barang dan segala macam, bahkan sampai lupa bilang terima kasih ke pelanggan, dan itu sangat fatal kalau menurut saya. Hal-hal seperti itu karena kan perhatiannya teralihkan ke HP. Sebenarnya di SCC Lia Minimarket sendiri tidak ada larangan untuk pakai handphone. Enggak apa-apa mereka pakai handphone, enggak apa-apa, asalkan catatannya ketika ada pelanggan handphone harus ditaruh, harus fokus di pelanggan, seperti itu. Misalkan toko lagi sepi atau lagi istirahat, silakan pakai handphone, kami tidak pernah melarang. Tuh. Jadi hal-hal seperti itu yang disampaikan di waktu evaluasi. Jadi di evaluasi seperti ini yang kami terapkan memang bukan kami memarahi mereka, enggak. Kita tekniknya adalah sharing. Jadi sharing dari kami keluhannya apa, dari mereka keluhannya apa, kita tampung, kita evaluasi bareng-bareng. Oh, ternyata mereka butuh sesuatu ABCD. Nah, kayak kemarin sesimpel penemuannya adalah, loh ini kalkulatornya kok di ini tempatnya itu rusak Mbak, lah terus kalian pakai apa? Ya enggak ada. Loh kayak gitu itu kan harusnya minta aja, kami juga bisa memprovide kalkulator misalkan. Nah, kayak hal-hal seperti itu yang harusnya bisa disampaikan mereka dengan lebih gampang, nggak harus nunggu ketemu dulu atau nunggu apa kan, Mbak ini sapunya rusak untuk bersih toko, ya nggak apa-apa bilang aja, Mbak rak ini susah natanya karena barangnya semakin banyak, kalau nambah rak lagi gimana, ya nggak apa-apa. Kayak hal-hal seperti itu kan biasanya bisa disampaikan melalui evaluasi seperti ini gitu. Jadi contohnya seperti ini beberapa hal yang saya sampaikan ketika evaluasi. Jadi di karyawan pun kami tidak melakukan treatment memarahi, menghabiskan energi lah, marah-marah itu. Mending kita sharing, mereka bisa menerima dengan lebih enak, lebih nyaman. Kita juga dapat masukan yang lebih baik. Tujuannya ya toko ini biar terjaga lebih baik lagi, lebih baik ke depannya secara pelayanan maupun secara kualitas tokonya itu. Tolong kalau misalkan ada pelanggan yang datang, ayo sama-sama diperhatikan. Maksudnya kan pasti ada lah, maksudnya dalam DCP kalian jam longgar itu pasti ada. Maksudnya ya silakan itu dipakai, pengen harga dan segala macam, nggak masalah. Kita kan nggak pernah melarang, Jadi misalkan ada teman-teman yang sharing, biasanya sering melakukan evaluasi apa, bisa sharing di komen.
kira-kira seperti apa. Nah, ini contoh kalau di Lia Minimarket melakukan sharing seperti apa. Semoga bermanfaat. Semoga toko teman-teman juga bisa lebih baik lagi, bisa maju, bisa sukses semua, dan bisa mendatangkan rezeki bagi banyak orang yang berhubungan dengan toko kita, gitu ya. Assalamualaikum, ciao.